Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah kelompok 7 dari kelas A mata kuliah Keamanan dan Jaminan Informasi yang diampu oleh Bapak Prajanto Wahyuadi, MKOM. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester, kami akan mempresentasikan tentang program enkripsi dan dekripsi menggunakan metode Vigenère Chipper. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yakni saya sendiri, Faid Rahman dengan NIM yang tertera. Lalu ada Muhammad Zahwan Fadloli dengan NIM yang tertera, lalu ada Muhammad Farhan Aditama dengan NIM yang tertera, lalu ada Ririn Indah Cahyani dengan NIM yang tertera, serta Safril Isnaini dengan NIM yang tertera. Pertama mari kita bahas sekilas mengenai Vigenère Chipper. Vigenère Chipper adalah metode enkripsi teks dengan menggunakan serangkaian Caesar Chipper yang berbeda berdasarkan string dari kata kunci yang dapat berupa huruf, integer, hingga karakter istimewa lainnya. Vigenère Chipper mengenkripsi setiap huruf pada plain text dengan kunci yang berbeda sehingga hasil enkripsi tidak merepresentasikan pola plain text. Lalu kita bahas topik mengenai algoritmanya. Di sini kita bahas terlebih dahulu mengenai proses pembangkitan kunci. Pertama, kita masukkan kunci dalam bentuk string ke dalam variabel key1. Buat variabel indeks dengan tipe data integer dengan nilai j, yaitu yang iterasi yang dimulai dari 1, dimodulus dengan panjang karakter dari key1, yang dimana dimaksudkan untuk indexing masing-masing kunci, dan jika panjang elemen kunci lebih kecil dari plain text, maka ketika kunci mencapai huruf terakhir, kunci akan kembali ke awal. Untuk variabel key dengan tipe data integer dengan nilai merupakan key1 index, variabel key merupakan kunci sesungguhnya. Jika key1 indeks merupakan huruf kapital, maka key sama dengan key min A huruf kapital ASCII dari A. Lalu yang kelima, jika key1 indeks merupakan huruf kecil, maka key sama dengan key dikurang A kecil, yaitu yang ASCII dari logo ASCII dari A-nya yang kecil. Lalu yang keenam, jika key1 indeks merupakan huruf integer karakter istimewa, maka key sama dengan key dikurang karakter tersebut sesuai yang tertera pada ASCII. Oke, selanjutnya untuk proses enkripsi dari algoritma Vigenère Chipper ini, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah masukkan plain text ke dalam variabel plain text yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian masukkan kunci dalam bentuk string dalam variabel key1, dapat berupa huruf, integer, maupun karakter istimewa lainnya. Kemudian kita akan mendeklarasikan variabel dengan tipe data integer, yaitu chipper dan j, dengan nilai masing-masing adalah 0. Variabel chipper digunakan untuk menyimpan dan nilai ASCII dari masing-masing karakter ciphertext yang dihasilkan dari proses enkripsi. Variabel j digunakan untuk membantu proses iterasi. Dan langkah keempat akan dilakukan looping untuk enkripsi pada masing-masing karakter plain text. Dan langkah kelima adalah proses pembangkitan kunci. Dan langkah keenam merupakan proses enkripsi plain text menggunakan Caesar Chipper dengan rumus hasil enkripsi sebagai berikut. Itu plain text ke I tambah I dikurangi dengan ASCII dari A besar itu 65, atau jika karakternya kecil dikurangi dengan ASCII A kecil dengan nilai 97, atau jika dengan space maka dikurangi dengan ASCII dari space yaitu 32, dan kita modulus dengan 26, dan kita ditambah dengan ASCII dari masing-masing karakter berikut yaitu A besar atau A kecil atau juga space. Dan yang ketujuh adalah menampilkan hasil chippernya ke layar. Dan langkah terakhir yaitu mengulangi langkah keempat sampai karakter terakhir dari plain text tadi. Next. Kemudian kita akan beralih ke proses dekripsi. Proses dekripsi ini dimulai dengan masukkan ciphertext ke dalam variabel ciphertext. Kemudian adalah masukkan kunci dalam bentuk string dalam variabel key2 dapat berupa huruf, integer, maupun karakter istimewa. Kemudian
Yang ketiga adalah deklarasi variabel dengan tipe data integer, yaitu plain dan j, dengan nilai masing-masing adalah 0. Variabel plain digunakan untuk menyimpan nilai asli dari masing-masing karakter plain text yang telah dihasilkan oleh proses dekripsi. Dan variabel j digunakan untuk membantu proses dalam iterasi. Dan looping untuk dekripsi masing-masing karakter dalam ciphertext. Dan langkah kelima adalah pembangkitan kunci. Langkah keenam yaitu proses dekripsi ciphertext menggunakan dasar cipher, dan rumus hasil dekripsi sama dengan ciphertext key dikurangi dengan key dikurangi dengan asli dari A besar atau asli dari A kecil atau asli dari space tambah 26 yang sudah dikalikan dengan key, kemudian dimodulus dengan 26, dan akhirnya ditambah dengan asli dari A besar, A kecil, ataupun space tadi. Dan langkah yang ketujuh adalah menampilkan hasil plain ke layar. Kemudian langkah ke-8 adalah mengulangi langkah keempat, yaitu looping untuk masing-masing karakter ciphertext sampai karakter terakhir ciphertext tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian implementasinya. Yang pertama pada enkripsi. Langkah-langkah yang pada di enkripsi ini yang pertama itu baca plain text-nya, kemudian baca kunci K1, selanjutnya set variabel cipher dan J masing-masing dengan nilai 0. Seperti yang tertera di layar, di mana variabel cipher ini digunakan untuk menampung hasil dari enkripsi plain text dan variabel J digunakan untuk membantu iterasi. Selanjutnya untuk I sama dengan 0 sampai I kurang dari panjang string dari plain text. Yang pertama kita lakukan indexing. Indexing ini untuk penentuan kunci setiap elemen dari plain text. Ada yang pertama itu indexing terhadap kunci variabel index sama dengan J modulus panjang dari K1 dan variabel K sama dengan K1 index yang merupakan kunci sesungguhnya untuk menunjukkan indeks dari masing-masing kunci. Kemudian lakukan pembangkitan kunci seperti yang bisa dilihat di layar, di mana huruf kapital A itu jika K1 indeks merupakan huruf kapital, A kecil jika K1 indeks merupakan huruf kecil, dan spasi jika K1 indeks merupakan integer atau karakter istimewa. Selanjutnya, lakukan enkripsi untuk mendapatkan ciphertext seperti cipher di layar, di mana A besar itu jika plain text index merupakan huruf kapital, A kecil jika plain text I merupakan huruf kecil, dan spasi jika plain text I merupakan integer atau karakter istimewa. Langkah selanjutnya yaitu tampilkan cipher ke layar dan berhenti. Kemudian selanjutnya ada proses dari dekripsi yang merupakan kebalikan dari proses enkripsi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Yang pertama kita harus membaca ciphertext yang kita masukkan dalam program kita melalui user. Lalu yang kedua ada juga membaca kunci key 2 sama seperti ciphertext itu kunci ini kita dapatkan dari inputan user lalu kita masukkan ke dalam variabel key 2. Lalu kita set variabel plain dan H yang masing-masing dengan nilai 0 yang dalam bahasa pemrograman C bisa dilihat pada layar seperti di atas sintaksnya. Kemudian variabel plain ini digunakan untuk menampung hasil dari enkripsi cipher dan variabel H ini digunakan untuk membantu iterasinya. Sama seperti enkripsi tadi. Lalu kita lakukan iterasinya untuk I sama dengan 0 sampai dengan I panjang dari ciphertext. Jadi I-nya sebanyak ciphertext iterasinya. Pertama-tama kita lakukan indexing. Indeksnya yang pertama yaitu kita buat variabel indeks sebagai H di modulo panjang key yang kedua. Lalu lalu di bawahnya kita set juga variabel key sebagai kunci sebenarnya yaitu key 2 yang ke indeks. Lalu kita lakukan pembagian kunci yaitu seperti bisa kita lihat sintaksnya key sama dengan key kurangi A besar, A kecil atau karakter istimewa, di mana A besar itu jika key 2 indeks itu huruf kapital, lalu A kecil jika key 2 indeks adalah berupa huruf kecil, dan yang terakhir karakter istimewa jika key 2 indeks merupakan integer atau karakter istimewa.
Lalu kita lakukan dekripsi untuk mendapatkan ciphertext cipher, yaitu kita set variabel plain sebagai ciphertext ke I ditambah key dikurangi huruf yang terkait A besar atau A kecil atau karakter istimewa ditambah 26 dikali key dan seterusnya. Di mana A besar itu jika ciphertext yang ke I merupakan huruf kapital sama seperti tadi, A kecil jika ciphertext ke I merupakan huruf kecil dan karakter istimewa dan spasi jika ciphertext ke I merupakan integer atau karakter istimewa. Lalu kita tampilkan plain text-nya ke layar, kemudian program telah selesai atau berhenti. Selanjutnya adalah demo dari program. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan demo dari programnya. Dalam program enkripsi dan dekripsi di sini yang pertama terminal akan mengeluarkan perintah berupa yang pertama 1 untuk enkripsi, 2 untuk dekripsi, dan 3 untuk exit. Di sini saya akan melakukan enkripsi terlebih dahulu, kemudian memasukkan plain text seperti yang terdapat di laporan yaitu dipo call 7 dan memasukkan key. Program akan mengeluarkan ciphertext berupa yang dapat dilihat di layar. Kemudian selanjutnya adalah proses dekripsi. Kita bisa memasukkan ciphertext di atas. Kemudian key-nya sama seperti enkripsi. Dapat dilihat di layar berupa plain text sama seperti plain text yang kita masukkan di awal. Kemudian di sini saya akan mendemokan tentang mempresentasikan pola. Pertama kita masukkan enkripsi. Di sini pola yang plain text yang akan saya masukkan berupa dipo dengan O sebanyak berapa kali itu. Kemudian kita bisa memasukkan kunci yang lain. Nah, dapat dilihat di layar hasil ciphertext-nya tidak mempresentasikan pola, di mana plain text O dari dipo ini tercetak berulang kali, sedangkan di ciphernya di sini acak seperti yang dapat dilihat di layar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.